Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kalau kalian sedang mencari game Web3 terbaru yang bukan hanya menawarkan gameplay seru, tapi juga memiliki ekosistem blockchain yang cukup matang, maka video ini wajib kalian tonton sampai selesai. Hari ini kita akan membahas Frost Kingdom, sebuah game strategi bertema kerajaan yang menggabungkan pembangunan kota, pertarungan antara pemain, NFT, hingga sistem token yang dirancang untuk memiliki utilitas di dalam game. Di video ini kita akan bahas apa itu Frost Kingdom, gameplay seperti apa yang ditawarkan, bagaimana sistem token moniknya, cara mengikuti pre-registration, dan terakhir, apakah Genesis Block di Crossshop layak dimiliki. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir karena ada beberapa poin menarik yang mungkin belum banyak diketahui. Kalau kita membuka website resminya, Frost Kingdom langsung memperlihatkan dunia fantasinya yang dipenuhi salju, kastel, naga, dan berbagai karakter unik. Namun, jangan tertipu dengan tampilannya. Game ini bukan hanya sekedar game idle atau RPG biasa. Frost Kingdom merupakan game bergenre strategi kingdom building. Artinya, pemain akan membangun kerajaan sendiri mulai dari nol. Kalian harus membangun berbagai bangunan, meningkatkan teknologi, mengumpulkan resource, melatih pasukan, merekrut hero, hingga bertempur melawan monster maupun pemain lain. Konsep seperti ini tentu sudah cukup familiar bagi penggemar game strategi. Yang membuat Frost Kingdom berbeda adalah integrasi teknologi blockchain ke dalam sistem ekonominya. Beberapa aset di dalam game dapat memiliki nilai digital, sehingga pemain tidak hanya fokus pada perkembangan kerajaan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam ekosistem yang dibangun oleh pengembang. Dengan kata lain, game ini mencoba menggabungkan keseruan strategi dengan kepemilikan aset digital. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan oleh pemain Web3, yaitu tokenomic. Mengapa tokenomic penting? Karena keberhasilan sebuah game blockchain bukan hanya ditentukan oleh gameplay, tetapi juga bagaimana ekonomi di dalam game tetap sehat dalam jangka panjang. Frost Kingdom memperkenalkan token utama bernama Erdia. Token ini dirancang memiliki berbagai fungsi di dalam ekosistem seperti transaksi tertentu, partisipasi pada fitur tertentu, hingga aktivitas yang berkaitan dengan aset digital di dalam game. Selain token, terdapat juga NFT yang dapat memberikan fungsi tambahan sesuai mekanisme pemain. Hal menarik lainnya adalah pendekatan ekonomi yang berusaha menjaga keseimbangan supply dan permintaan token melalui berbagai mekanisme pengguna di dalam ekosistem. Tujuannya adalah agar token tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga memiliki kegunaan yang nyata selama pemain terus aktif bermain. Bagi pemain, hal seperti ini tentu menjadi nilai tambahan karena ekonomi game yang sehat biasanya membuat umur game menjadi lebih panjang. Namun, perlu diingat, token tetap memiliki resiko karena nilainya dapat berubah sesuai kondisi pasar. Jadi, selalu lakukan riset sebelum mengambil keputusan yang terbaik dengan aset digital. Nah, kalau kalian tertarik mencoba Frost Kingdom sejak hari pertama, jangan lewatkan program pre-registration. Caranya cukup sederhana, masuk ke halaman pre-register resmi, lalu ikuti langkah-langkah yang tersedia untuk mendaftarkan akun. Biasanya program seperti ini memberikan berbagai keuntungan bagi pemain awal. Misalnya, hadiah ketika game resmi dirilis, item eksklusif, atau bonus berdasarkan pencapaian jumlah pendaftar. Semakin banyak pemain yang ikut melakukan pra-register, biasanya semakin besar pula hadiah milestone yang akan dibuka. Karena itu, kalau memang kalian sudah tertarik dengan game ini, tidak ada salahnya mendaftar lebih awal agar tidak ketinggalan reward yang disediakan. Sekarang kita masuk ke salah satu bagian yang cukup menarik, yaitu Genesis Box. Genesis Box merupakan paket khusus yang ditawarkan melalui Crossshop. Biasanya paket seperti ini berisi berbagai item eksklusif yang tidak selalu tersedia setelah game dirilis. Isi setiap box dapat berbeda sesuai ketentuan yang ditetapkan pengembang. Bagi sebagian pemain, Genesis Box menjadi kesempatan untuk memperoleh item langka lebih awal.
Sementara bagi pemain lain, ini bisa menjadi cara untuk memulai permainan dengan keuntungan tertentu dibanding pemain yang baru bergabung setelah peluncuran. Meskipun begitu, tetap penting untuk memahami isi paket dan mekanisme yang berlaku sebelum memutuskan melakukan pembelian. Pastikan keputusan kalian disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran masing-masing. Kalau dilihat secara keseluruhan, Frost Kingdom memiliki beberapa poin yang cukup menarik. Kelebihan, grafis bergaya fantasi yang menarik, gameplay strategi yang sudah dikenal banyak pemain, integrasi blockchain atau aset digital, program pre-registration dengan berbagai reward, dan ekosistem yang dirancang memiliki utilitas. Hal yang perlu diperhatikan, detail fitur akan terus berkembang seiring proses pengembangan game. Nilai aset digital dapat berubah mengikuti kondisi pasar. Tetapi, lakukan riset sebelum membeli item berpartisipasi dalam aktivitas berbasis blockchain. Itulah pembahasan lengkap mengenai Frost Kingdom mulai dari gameplay, token money, pre-registration hingga Genesis box di Crossshop. Menurut saya, proyek ini cukup menarik untuk diikuti terutama bagi kalian yang menyukai game strategi dan ingin memiliki bagaimana teknologi Web3 diterapkan dalam sebuah game. Namun, seperti biasa, jangan hanya mengandalkan satu sumber informasi. Selalu ikuti perkembangan terbaru dari kanal resmi Frost Kingdom agar tidak ketinggalan pengumuman penting. Kalau kalian punya pendapat sendiri, tulis di kolom komentar. Apakah Frost Kingdom berpotensi menjadi game Web3 yang sukses atau masih perlu pembuktian diri setelah resmi dirilis? Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan pembahasan game terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.